Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Baik, selamat datang di video edukasi kali ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang ketika mesin anjungan menjadi perangkap. Nah, ikuti penjelasannya dengan seksama agar kita bisa memahami tentang apa sih kejahatan skimming ATM itu. Nah, sebelum mengulas materi kali ini, alangkah baiknya kita berkenalan dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Baik, jadi penyampaian materi kali ini akan disampaikan dari kelompok 2 kelas 4D dari Prodi Perbankan Syariah dengan anggota kelompok yang pertama ada Vika Sekar Astuti NIM 036. Yang kedua ada Lintang Agatha Putri Dini NIM 100. Yang ketiga ada Ahmad Rizal Mahfud NIM 110. Yang keempat ada Mutiara Setio Rahma Kurnia Putri NIM 115. Yang selanjutnya ada Lisa Andriani NIM 120. Selanjutnya ada Zidan Ahnaf Faiz NIM 119. Dan yang terakhir ada Farah Sofiani NIM 124. Nah, baik, setelah kita berkenalan, maka kita akan masuk atau memulai ke dalam topik yang akan kita bahas kali ini. Mari kita simak untuk topik selanjutnya. Pada slide ini, saya akan membahas tentang salah satu modus kejahatan perbankan yang cukup sering terjadi, yaitu skimming pada mesin ATM. Skimming ATM merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan tujuan mencuri informasi dari kartu ATM milik seseorang, baik itu kartu debit maupun kartu kredit. Pelakunya biasanya menggunakan alat khusus seperti yang disebut skimmer. Alat ini sangat kecil dan dirancang agar bisa disembunyikan di tempat-tempat seperti slot tempat masukkan kartu di mesin ATM. Jadi, ketika seorang nasabah memasukkan kartu ke dalam mesin ATM yang telah dipasangi alat skimming, data yang terdapat di pita magnetic card akan langsung tersalin oleh alat tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik kartu. Data ini kemudian bisa disalahgunakan oleh pelaku untuk menarik uang atau melakukan transaksi secara ilegal. Kejahatan seperti ini seringkali tidak langsung disadari oleh korban, karena alat skimmer tampak seperti bagian asli dari mesin ATM. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih waspada saat bertransaksi di ATM, terutama jika tampilan mesinnya terlihat tidak biasa atau mencurigakan. Modus kejahatan skimming biasanya dilakukan melalui 3 langkah utama yang dirancang secara rapi agar tidak mudah terdeteksi. Yang pertama yaitu pelaku memasang alat skimmer di mulut slot kartu ATM. Alat ini dirancang menyerupai bagian asli mesin, baik dari segi bentuk maupun warna, sehingga sulit dibedakan. Ketika nasabah memasukkan kartu, alat ini akan menyalin semua data yang ada di pita magnetik kartu. Kedua, pelaku juga membutuhkan PIN korban. Untuk mendapatkannya, mereka memasang kamera tersembunyi di sekitar keypad atau mengganti keypad asli dengan keypad palsu. Kamera akan merekam tangan korban saat mengetik PIN, sedangkan keypad palsu bisa langsung mencatat setiap angka yang ditekan. Cara ini sangat berbahaya karena korban sama sekali tidak menyadarinya. Yang ketiga, setelah data kartu dan PIN diperoleh, pelaku menggandakan kartu menggunakan kartu kosong yang sudah diprogram sesuai data curian. Lalu kartu ini digunakan untuk menarik uang dari rekening korban. Aktivitas ini bisa dilakukan di ATM manapun, bahkan di luar negeri, sehingga sangat sulit untuk dilacak. Karena itu penting bagi kita semua untuk selalu waspada saat menggunakan ATM, seperti mengecek kondisi fisik mesin, menutup tangan saat memasukkan PIN, dan segera lapor jika melihat hal yang mencurigakan. Baik, di sini saya akan memberikan suatu contoh kasus nyata di Bali pada tahun 2018, yaitu di mana kepolisian Bali mengungkap jaringan internasional pelaku skimming yang terdiri dari warga negara asing. Mereka memasang alat skimming
di beberapa ATM di daerah wisata seperti Kuta dan Seminyak. Modus pelaku ini dengan memasang kamera mikro dan alat skimmer yang sangat sulit dibedakan dari komponen asli ATM. Para pelaku berhasil mencuri data dari ratusan nasabah dan menguras rekening mereka. Total kerugian mencapai miliaran rupiah. Dan kasus ini membuat heboh karena meresahkan bagi pendatang seperti turis maupun warga lokal. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak terhadap sektor keuangan. Yang pertama yaitu ada kerugian finansial. Di sini nasabah kehilangan dana tabungan mereka dan bank seringkali harus menanggung kerugian dan mengganti saldo yang hilang. Yang kedua, menurunnya kepercayaan publik. Jika kasus skimming marak terjadi, masyarakat akan menjadi takut dan enggan menggunakan ATM yang dapat menurunkan transaksi elektronik dan kepercayaan terhadap perbankan. Yang ketiga, biaya keamanan yang meningkat. Bank harus mengeluarkan dana tambahan untuk mengamankan seperti mengganti seluruh mesin ATM, memperbarui sistem keamanan, dan menerapkan teknologi kartu chip. Yang terakhir yaitu ada ancaman terhadap reputasi bank. Kejahatan ini dapat mencoreng nama baik bank yang terdampak, terutama jika dianggap lalai dalam menjaga keamanan transaksi. Risiko keuangan nasabah. Hilangnya dana dari rekening nasabah, pencurian data pribadi, serta potensi penyalahgunaan identitas. Selain itu, kerugian non-material seperti trauma dan hilangnya kepercayaan pada layanan perbankan juga sering terjadi apabila adanya sistem pembobolan ini. Selanjutnya ada perlindungan hak nasabah. Hak nasabah informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai produk dan layanan perbankan termasuk biaya bunga dan resiko yang terkait. Kedua, ada perlindungan nasabah, melindungi data pribadi, memberikan jaminan simpanan, menyediakan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selanjutnya ada solusi pencegahan. Yang pertama, upaya dari pihak bank. Pertama, mengganti kartu ATM berbasis strip magnetik menjadi kartu chip yang lebih sulit untuk diduplikasi. Dua, memasang anti-skimming device di slot kartu ATM yang dapat mendeteksi dan menolak alat skimmer. Ketiga, memastikan seluruh mesin ATM dilengkapi dengan kamera pengawasan atau CCTV dan dilakukan pemantauan berkala. Keempat, melakukan pembaruan sistem dan auditing keamanan mesin secara rutin. Upaya dari nasabah. Yang pertama, ada gunakan ATM yang berada di lokasi resmi dan terang seperti di kantor cabang atau minimarket besar. Kedua, sebelum memasukkan kartu, periksa bagian mulut slot kartu dan keypad. Jika terasa longgar atau mencurigakan, jangan lanjutkan transaksi. Ketiga, saat memasukkan PIN, tutupi dengan tangan agar tidak terekam kamera tersembunyi. Keempat, aktifkan fitur notifikasi transaksi melalui SMS atau email agar bisa segera mengetahui jika terjadi transaksi mencurigakan. Terakhir, ada segera hubungi bank jika terjadi transaksi mencurigakan atau kehilangan kartu. ATM merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Modusnya makin canggih dan korbannya bisa siapa saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kewaspadaan dan kerjasama dari semua pihak, baik pihak bank sebagai penyedia layanan maupun masyarakat sebagai pengguna. Pesan edukatif, jangan biarkan kemudahan teknologi menjadi celah bagi kejahatan. Selalu waspada saat bertransaksi di ATM. Jagalah data pribadi Anda seperti menjaga uang Anda. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Terima kasih.